Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Elliot Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat dan mengirimkan sertifikat online tanpa add-on menggunakan Google Apps Script. Jadi nanti dengan cara ini kita bisa mengirimkan sertifikat yang nanti otomatis sertifikat tersebut dikirimkan sesaat setelah atau otomatis langsung setelah responden mengisi Google Form dan mengirimkan jawabannya. Ini bisa kita lakukan misalnya untuk membuat sertifikat ujian ya, yang mana ujiannya dilakukan melalui Google Form. Nanti kita bisa men-setting misalnya jika yang lulus ujian dengan nilai atau kriteria yang ditetapkan atau ditentukan, misalnya yang lulus itu nilainya lebih besar sama dengan 75, maka akan otomatis dikirimkan sertifikatnya. Jika tidak, maka dia hanya mendapatkan surat keterangan keikutsertaan atau partisipasi. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk rekan-rekan yang sering berkecimpung di dunia training, webinar, pelatihan ya. Bisa juga kita gunakan untuk guru, misalnya di kelas kita gunakan untuk mengirimkan sertifikat atau keterangan yang menunjukkan jika siswa sudah ujian atau melakukan ulangan, maka kita bisa mengirimkan buktinya bahwa dia sudah mencapai kompetensi atau lulus dengan kriteria ketuntasan yang kita tentukan tersebut. Dan untuk banyak kepentingan ya bisa kita sesuaikan. Di sini ini adalah merupakan kelanjutan dari tutorial sebelumnya tentang pembuatan sertifikat otomatis ya. Jadi kelebihannya di sini tanpa menggunakan add-on atau pihak ketiga. Nah, cuman di sini kita harus mengetahui scriptnya atau kodenya dan memahami kode-kode ini ya. Sudah saya buat yang paling simpel yang mudah dipahami. Langsung saja kita akan mempraktekannya. Pertama kita akan membuat folder ya. Misalnya foldernya saya buat misalnya foldernya ini sudah saya buat sertifikat Google Form. Kita buka. Di dalam folder ini nantinya kita bisa menampung soal Google Form-nya, form respon jawabannya, template sertifikatnya ya. Baik, kita mulai berarti dari membuat soal ya dalam bentuk Google Form. Nah, kita buka misalnya soalnya Google Form seperti ini. Silakan rekan-rekan sesuaikan buat soalnya ya, sesuai dengan jenis soal dan pertanyaannya. Dan di sini di settingan kita buat kumpulkan email. Nanti email yang kita tampung, yang kita terima di form respon akan digunakan untuk dasar sebagai pengiriman sertifikatnya. Jadi sertifikatnya dikirim melalui email otomatis ya, sesuai yang mereka isi. Di kuis kita setting misalnya jadikan ini sebagai kuisnya ya. Nah, bisa kita simpan ya. Tinggal kita buat kunci jawabannya ya. Saya buat ini ada 4 pertanyaan contoh ya. Seperti ini. Karena untuk contoh aja saya buat cuma 4 soal dengan jawaban yang dengan soal dan jawaban ala kadarnya ya, dengan masing-masing poin 25, masing-masing soal poinnya 25. Jadi kalau ada 4 soal nanti menghasilkan nilai 100. Pertanyaan 1 jawabannya A, pertanyaan 2 misalnya jawabannya B,
pertanyaan 3 jawaban C, pertanyaan 4 jawaban D. Jika sudah selesai, kita buat Google Form, nanti kita ambil linknya, kita klik kirim, terus nanti kita salin linknya ini, terus kita pendek, terus kita bagikan. Itu jadi nanti kalau sudah ada yang mengirim, maka akan mendapatkan atau kita buatkan semacam form responnya di Google Sheet ya. Tadi kalau kita perhatikan ya, di sini sudah saya buat menerima jawabannya ya, sudah saya centang, spreadsheetnya sudah saya buat, masuk ya ke Google Sheet-nya. Di sini untuk menampung datanya ya. Terserah datanya bisa kita cantumkan nama ya, keterangan lainnya. Di sini ada keterangan timestamp, waktu mengirimkan ujian, alamat email, email address, skor, nilai, nama, dan pertanyaannya ya. Nah, ini sudah kita buat Google Form dan form responnya di Google Sheet. Kita buat sertifikatnya di Google Slide ini sebagai template ya. Sebagai template sertifikatnya seperti ini, misalnya ada nama, nah di sini ada skor. Nah, penulisan formatnya seperti ini ya. Nama ini nanti yang akan kita isi otomatis dengan nama sesuai data yang ada di form respon Google Sheet. Kita awali dengan kurung kurawal, dan kita tutup juga, kita akhiri dengan kurung kurawal tutup ya, seperti ini. Untuk skor pun sama, kita awali, kita update dengan tanda kurung kurawal 2 kali dan tutup juga dengan kurung kurawal tutup 2 kali. Silakan didesain sertifikatnya, backgroundnya mungkin ya, dan keterangan lainnya. Nanti jika mereka nilainya memenuhi syarat untuk lulus, maka akan dikirim sertifikat ini. Namun jika nilainya tidak lulus, maka kita hanya membuatkan semacam surat keterangan atau sertifikat keikutsertaan. Terima kasih sudah mengikuti ujian untuk berpartisipasi dalam kegiatan apa ya, terserah ya. Terus nanti kita akan langsung membuat kodenya ya di sini. Nah, untuk membuat kodenya kita pergi ke menu alat di Google Sheet-nya, terus kita klik editor script. Nah, di sini kita masuk ke kode GS ya. Kita klik kode GS. Kita akan ngoding ya, sedikit ngoding membuat kode-kodenya. Ini kode-kodenya. Untuk mendapatkan kodenya yang sudah jadi ya, yang sudah tinggal salin, rekan-rekan bisa tinggalkan di kolom komentar alamat emailnya ataupun nomor WhatsApp ya. Oke, seperti ini misalnya itunya ya, tampilannya, functionnya ini namanya on form submit karena kita akan melakukan event ya, trigger dan Google Form. Seperti ini kita ketik, terus kita akan sedikit atau sekilas saya jelaskan dari kode-kodenya ini. Kodenya tidak banyak ya, dimana kodenya sudah saya buat seringkas mungkin, mudah dipahami, dicerna. Contoh, kita ketik function on form submit nama fungsinya di kode GS. Terus kita variabelkan datanya, data
var data sama dengan, nah kita ambil data dari form respon 1 di Google Sheet. Di sini kan nama sheetnya kita ambil dari form respon 1 ya. Jadi kita mulai spreadsheet app, kita buka, awali dengan get active spreadsheet. Jadi sheet yang aktif yang sedang kita gunakan, get sheet by name. Nah, nama sheetnya ini form respon 1. Terus kita ambil get data rank untuk mendapatkan data rank. Setelah dapat data ranknya, rank keberapa, tinggal kita get value, mendapatkan nilainya berupa nilai berapa misalnya. Nilai di situ bisa keterangan nama, alamat, email, skor ya. Berikut setelah kita mendapatkan keterangan data ya, ranknya, nilainya, baru kita ambilkan juga baris akhir. Di sini saya gunakan baris akhir saja ya untuk mendapatkan data dari baris akhir ya. Mungkin banyak cara lain yang silahkan dipelajari. Saya menggunakan baris akhir untuk acuan membuat sertifikat. Jadi setiap ada yang mengirimkan responden melalui Google Form, nanti dia otomatis dikirimkan dengan data terakhir. Berarti kalau dia ngirim terakhir berarti otomatis akan cocok dengan yang dia kirimkan nama di sertifikatnya ya. Berarti kita variabelkan var baris akhir spreadsheet app get active spreadsheet get sheet by name ini untuk mendapatkan sheetnya pemasukan 1. Berarti kita gunakan get last row, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini kode untuk mendapatkan baris akhirnya. Nah, jadi baris akhirnya itu nanti kita bisa mengetahui atau melacak yang terakhir datanya di kolom 15 misalnya, atau data terakhir di kolom keberapa ya. Ini kolom terakhir ada yang mengirimkan jawabannya dari Google Form ya. Nah, ini seperti ini. Berikutnya kita sudah tahu baris akhir, tinggal kita tentukan nama ataupun nilai ataupun alamat emailnya yang akan kita panggil dan kita buatkan sertifikatnya. Oke, untuk membuat variabel nama, nama ini kita ambil dari kolom spreadsheet form respon 1 di kolom nama. Nah, nama ini kita mulai penghitungan kolom ya, kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kita lihat di sini kolom ke-4 ya. Kita menghitungnya kolom A itu kita itu mulai kolom 1, kolom B berarti kolom 2, 1, 2, 3, 4, begitu seterusnya. Berarti kalau alamat email ini kolom kedua, skor atau nilai ini kolom ketiga ya. Saya rasa tidak mengalami kesulitan ya. Kita panggil lagi form respon 1, ranknya itu kita sudah tahu kolom nama itu kolom ke-4. Nah, baris akhir kita ambil sebagai acuan baris akhirnya. Nanti ini berubah-ubah baris akhirnya sesuai dengan update data ya. Terus kita panggil, dapatkan nilainya get value. Nanti kita akan mendapatkan namanya sesuai di sini baris akhir, di sini 15 misalnya, namanya ya nama ini ya, itu namanya siapa di kolom ini. Berikutnya sama untuk menentukan alamat variabel skor, nilai, tinggal kita rubah kolomnya saja. Baris akhirnya tetap termasuk ke alamat email ya, itu ada di kolom kedua ya. Nah, ini sudah. Jadi nanti setelah kita tahu menentukan baris akhir dan mendapatkan data nama, alamat email, dan skor, selanjutnya kita akan membuatkan kriterianya ya. Kriterianya itu
itu kita gunakan fungsi if jika. Ini kita gunakan, nah ini jika ya. Jika if spreadsheet update get active spreadsheet get sheet by name from respon 1 get rank baris akhir tadi. Nah, kita acuannya adalah 3 kolom ketiga, yaitu skor atau nilai ya. Get value, dapatkan nilainya lebih besar sama dengan 75, maka jadi nanti jika skor di kolom skor, yaitu kolom ke-1, kedua, ketiga, hasilnya peserta ujian misalnya dapat lebih besar 75, jadi 75 sampai ke atas 100 maka mendapat sertifikat. Jika lebih kurang dari 75, misalnya 74 ke bawah, maka dia tidak mendapat sertifikatnya. Seperti itu keterangannya. Nah, ini terserah kita buat ketentuannya berapa untuk menentukan kriteria kelulusannya, bisa 75, bisa 80, bisa 70, tinggal kita ganti saja. Berikutnya kita jika syarat ini dipenuhi, syarat kelulusan sesuai nilai yang kita setting, kita tentukan dipenuhi oleh peserta ujian, maka kita lakukan perintah lagi. Perintahnya adalah membuatkan sertifikatnya atas nama tersebut dengan nilai berapa ya, alamat emailnya mana ya. Nah, ini alamat cara melakukan pembuatan sertifikatnya. Jadi setelah if ini, nah kita buat sertifikat ya. Perintahnya variabel template. Nah, kita akan membuat template-nya dengan fungsi dari app get file by id. Ya, ini kita masukkan URL-nya, ID template-nya ya. Untuk sertifikat kelulusan seperti ini, kita ambil yang ininya saja ya. Setelah garis miring D garis miring sampai sebelum garis miring lagi seperti ini, kita ambil aja datanya, masukkan ke sini template-nya. Untuk folder sama part folder template, nanti folder ini juga untuk menampung sertifikatnya, baik itu sertifikat yang lulus maupun yang tidak lulus, atau surat keterangan tidak lulus, surat keterangan kepesertaan. Foldernya kita ambil get folder by ID di folder ini ya, sini. Sertifikatnya namanya apa, kita ambil aja di sini, salin ya, copy atau salin, tempelin, paste di part folder template ini. Setelah semua dapat folder ID, URL-nya, alamat masing-masing template folder, tinggal kita copy saja menggunakan part copy template make copy. Ini perintahnya buat salinan dengan nama ya. Nanti nama filenya sesuai dengan nama mereka, folder template ya, nama folder template-nya. Terus kita ambil ID dokumennya, kita kopikan ID dokumennya, terus dokumennya kita buka, kita salin lagi, terus kita logerkan untuk mengcopy ID-nya ya. Terus nah ini part body dokumen get slide, baru masuk ke slide ke-1 ya, di sini berarti 0. Jadi nanti slide ke-1 0, kita bodinya, isinya maksudnya ganti semua tag yang ada nama dengan nama tadi yang sudah kita variabelkan, yaitu variabel nama itu ada di kolom keempat baris terakhir. Untuk nilai sama ya, nah, di sini ini slide pertama berarti 0, ini kita ganti setiap nama setiap skor ya.
dengan nama yang ada pada data yang mereka kirim. Ini seperti itu. Kalau sudah diganti, simpan dokumen dan tutup. Nanti akan tertampung sertifikatnya jadi di folder tadi ya. Setelah itu kita kirimkan. Setelah dibuat sertifikatnya kita kirimkan dengan perintah buat message, isi susahnya apa, misalkan silakan di-download, subjeknya apa, misalnya sertifikat nasional, kirim filenya. Nah, kita ambil ID file tersebut, terus formatnya PDF dengan perintah get as type PDF. Nah, optionnya apa untuk melampirkannya? Kita gunakan perintah ini ya untuk melampirkan file dengan nama ambil doc ya, file yang sudah kita buat tadi. Nah, ini perintah mengirimkan emailnya yang terakhir. Send email, kirim email address. Nah, diambil dari variabel yang sudah kita buat tadi, file email address ya, respon baris terakhir nilai ya, kolom kedua. Seperti itu. Subjeknya ini isi pesannya ini, message-nya ini, optionnya filenya, sertifikat atau lampirannya. Jika tidak, maksudnya jika tidak lulus, nilainya kurang dari 75, maka ya lakukan perintah lagi berulang sama dengan perintah sebelumnya, tinggal kita ganti saja template ID-nya ya, alamat URL ID-nya dengan yang ini, yang sertifikat keikutsertaan ya, kita ambil saja ini, kita salin, masukkan ke kode di sini. Kodenya sama, yang lainnya sama ya. Nah, perintahnya sama, kirim email ya. Atau bisa dimodifikasi, misalnya nggak usah ngirim email, nggak usah ngirim sertifikat kalau tidak bisa ya, bisa. Tinggal kita pinter-pinter membuat kodenya saja. Jadi menurut saya ini cara yang paling simpel saja ya, sedikit kodenya, nggak begitu bertele-tele. Kalau sudah kita simpan, namai apa kodenya ya. Berikutnya, jika untuk tahap awal mereka meminta izin atau otorisasi, silakan diikuti ya, diizinkan ya. Nanti minta izin, otorisasi ya, atau permission kita oke-okekan saja nanti. Setelah disimpan kodenya, setelah kita izinkan skripnya berjalan, nah tinggal kita klik tanda pemicu gambar jam ini, kita klik pemicu, kita buat pemicunya sesuai dengan nama kode GS tadi atau skrip tadi. Misalnya ini kita tambah pemicu ya, misalnya pemicunya apa. Nah, ini nanti kita klik on form submit, misalnya karena kodenya adalah on form submit ya. Nama fungsinya terus yang ini biarkan headnya, sumber datanya, sumber acara, spreadsheet, pilih. Nah, ini yang paling penting, pilih jenis acara saat mengirim formulir. Jadi dua ini menentukan jenis acara saat mengirim formulir sama on form submit itu menentukan. Habis itu tinggal kita simpan ya. Saya batalkan karena saya sudah membuatnya. Nah, di sini contoh akan muncul pemicu pertama atau pemicunya ini saat mengirim formulir, namanya fungsi on form submit. Sudah ya, tinggal kita lakukan saja eksekusi, kita buktikan ya. Itu ya, jadi teknisnya seperti itu. Nah, sekarang terakhir saya akan membuktikannya, mengujinya. Tadi Google Form
saya salin, saya pastekan tempat lain, misalnya di akun lainnya. Ini akun yang berbeda, ada 2 akun yang berbeda ya. Sebelumnya saya cek dulu, di form responnya belum ada pengirim baru ya, ini masih belum ada ya. Saya cek lagi di folder sertifikatnya belum ada, baru template, 2 template aja. Ini saya masuk ke sini ke akun pertama. Nah, ini di emailnya belum ada sertifikat terkirim ya. Ini akun responden pertama ya namanya. Nah, dia akan ngisi ya responden utama. Nanti kita lihat hasilnya ya langsung. Dia responden pertama dengan nama ini akan melakukan ujian misalnya. Nah, seperti ini. Namanya, emailnya kita ambil ini. Kita copy misalnya ini. Kita ambil dari sini. Kita ketik saja. Untuk mengetes pertama kita akan lakukan nilai lulus ya. Ini sama alamat emailnya ya. Namanya ini misalnya tanggal lulus. Nah, kita jawab ya sesuai dengan kunci. Pertanyaan 1A, pertanyaan 2B, pertanyaan 3C supaya dapat 100 ya. Nah, sudah kita kirim. Kita cek di emailnya belum ada ya, otomatis terkirim sertifikatnya. Nah, setelah dikirim nanti otomatis masuk sertifikatnya. Oke, kita buktikan, mudah-mudahan berhasil. Kita kirim. Nah, sudah terkirim, kita cek ya, di emailnya belum ada, tinggal kita refresh. Tadi namanya nama 1 ya, lulus. Nah, ini sertifikatnya, bisa kita buka, kita download. Pengirimnya ini. Jadi mudah ya. Tidak menggunakan handphone ya, tanpa batasan dan cepat terkirim langsung otomatis. Oke, sambil nunggu kita akan buktikan di akun lain nih. Sama kita ini tadi kita buka. Ini lulus, nama 1 lulus karena nilainya 100. Jawabannya betul semua, kan nilai yang nah ini 100. Nah, sekarang akun kedua. Nah, belum ada juga sertifikatnya. Saya isi dengan nama 2, tidak lulus, nilainya misalnya 0 atau 10 atau 25 nilainya, betul 1. Nah, dia ngisi Google Form.
emailnya nomor 2 ya, saya kasih keterangan tidak lulus, pertanyaannya betul 1, yang lain saya jawab salah semua. Apakah yang ini berhasil apa tidak? Mudah-mudahan berhasil. Kita kirim, masuk ya, kita cek. Sudah di sini ya. Nah, ini kita refresh ya, ini belum ada kiriman sertifikat ya, kita refresh. Jadi ini untuk memotivasi siswa bisa jika dia lulus ulangan atau ujian mendapatkan sertifikatnya, penghargaan. Jika tidak, kita berikan surat keterangan supaya belajar lagi atau giat lagi belajar ya, atau surat peringatan otomatis dikirim ke email. Ini bisa kita gunakan ya. Jadi kalau kita pinter ngoding kode ya, enak, kita bisa buat sesuai keinginan kita. Kalau pakai add-on itu ya namanya pihak ketiga, bukan kita yang buat, berarti mengikuti yang sudah ada. Di sini kita buka ya. Nah, ini kita buka. Nama 2 tidak lulus. Bentuk PDF tinggal kita download. Nilainya tadi ya 25 betul 1. Oke, kita kembali ke hasil. Siswanya ada di sini. Ini nama emailnya, jamnya ya. Sesuai jam 10:08. Sekarang jam 10:07 ya. Tanggalnya sudah sesuai, nama emailnya sudah sesuai, nilainya sudah, sertifikatnya lulus tidak lulus sudah dibuat di folder tadi. Nah, foldernya ada nama 1 lulus, nama 2 tidak lulus. Oke, itu saja ya tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat kita gunakan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.